Kisah inspirasi tokoh filsafat Sokrates tahun 470–399 sebelum Masehi. Filsuf pertama yang lahir di Athena ialah Sokrates. Sokrates hidup antara tahun 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Ayahnya, Sofroniscos, bekerja sebagai pemahat. Ibunya, Painarete, berprofesi sebagai bidan. Profesi ibunya inilah yang sangat berpengaruh terhadap cara berpikir filsafat yang dibangunnya. Sokrates banyak menghabiskan waktunya untuk berdiskusi dengan orang-orang yang ditemuinya dan mengajar filsafat kepada anak-anak muda di kotanya. Sokrates mengandaikan dirinya seperti bidan yang membantu melahirkan anak orang lain. Ia mengatakan bahwa ia hanya membantu mengeluarkan pemikiran yang sudah ada dalam diri setiap orang. Walaupun menjadi guru, ia tidak pernah memungut biaya dari para muridnya. Ia sama sekali tidak seperti kaum sofis yang mengajar demi uang. Filsafatnya, sebagaimana Thales dan Pythagoras, diajarkan dari mulut ke mulut. Namun, ia beruntung karena tindakan dan pemikirannya dibukukan oleh sahabat-sahabat dan murid-muridnya. Ada beberapa sumber mengenai pemikiran dan kehidupan Sokrates, di antaranya dari Plato dan Aristoteles sebagai berikut. Plato adalah sahabat sekaligus murid Sokrates. Ia mengenal Sokrates sejak kanak-kanak hingga kematiannya. Ia menulis buku berupa dialog-dialog. Dalam semua dialognya, kecuali yang berjudul Nomai, Sokrates diilustrasikan bercakap-cakap dengan sahabat-sahabatnya beserta orang-orang lain. Dan, dalam kebanyakan dialognya, Sokrates ditampilkan sebagai pelaku utama. Selanjutnya, Aristoteles yang merupakan murid Plato, memberikan informasi penting mengenai pemikiran Sokrates dalam beberapa karyanya. Meskipun Aristoteles tidak pernah bertemu langsung dengan Sokrates, tetapi ia belajar pada Plato, murid Sokrates, selama 20 tahun. Jadi sangat mungkin ia banyak mendengar tentang Sokrates dari Plato. Dari merekalah antara lain, Sokrates yang tidak pernah menuliskan pemikirannya, menjadi dikenal hingga saat ini. Bersama dengan Plato dan Aristoteles, Sokrates termasuk 3 filsuf besar Yunani kuno yang dianggap paling berpengaruh dalam dunia filsafat. Bahkan, pemikiran-pemikiran mereka mempengaruhi filsuf-filsuf yang muncul berikutnya dan masih dipelajari hingga saat ini. Beberapa pemikirannya diantaranya, tentang metode berfilsafat. Sokrates membangun metode tersendiri dalam berfilsafat, yang disebut dengan dialektika, bercakap-cakap, tanya-jawab, atau berdialog. Metode ini sangat praktis, dapat dijalankan dalam setiap percakapan sehari-hari. Contoh, ketika Sokrates bertemu dengan hakim, ia bertanya tentang keadilan. Tatkala bertemu dengan seorang yang dianggap berani, ia bertanya tentang keberanian. Ketika ia bertemu dengan seorang seniman, ia bertanya tentang keindahan dan seterusnya. Layaknya seorang yang tidak tahu apa-apa, dalam setiap percakapannya, ia melontarkan pertanyaan yang sangat mendasar, tetapi dapat membuka cakrawala berpikir lawan bicaranya. Misalnya, apakah adil dan tidak adil itu? Apakah yang dimaksud benar dan tidak benar? Apakah keadilan hanyalah sebuah kepentingan? Apakah keberanian tak lain hanyalah kepengecutan, dan sejenisnya? Jawaban pertama dari orang yang ditanya dianggap sebagai hipotesis, pembuka atau anggapan awal dalam percakapan. Oleh karena itu, dalam bertanya, Sokrates tidak berhenti pada jawaban pertama. Dari jawaban pertama itu, ia menyusun pertanyaan baru. Ketika mendapat jawaban kedua, ia menyusun lagi pertanyaan ketiga, dan seterusnya sampai ke titik persoalan yang paling mendalam. Sehingga, pada akhirnya ia menarik kesimpulan yang paling mendasar dari berbagai alternatif jawaban. Metode dialektika ini, oleh Sokrates sendiri disebutnya, seni kebidanan, atau metode kebidanan. Ia terinspirasi dari ibunya yang seorang bidan. Menurutnya, tugasnya seperti ibunya, tetapi bukan bidan bersalin, melainkan membidani pengetahuan yang ada di dalam diri seseorang. Selanjutnya, Aristoteles yang menelaah Sokrates menemukan metode induksi dan metode definisi yang dipakai oleh Sokrates.
Metode induksi yaitu metode yang diawali dengan menelaah hal-hal khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Berhubungan erat dengan metode induksi ini yakni metode definisi karena definisi-definisi dihasilkan dengan jalan induksi. Definisi merupakan hakikat dari hal-hal yang khusus. Definisi dapat diibaratkan sebagai yang ada dalam bahasa Parmenides. Ia bersifat umum, tidak berubah dan tetap. Pengetahuan definisi yang bersifat umum tersebut telah menjadi senjata Sokrates untuk menghantam argumentasi kaum sofis, seperti Protagoras, yang menganggap pengetahuan itu relatif. Kaum sofis yakin bahwa tidak ada pengetahuan yang bersifat umum. Akan tetapi, Sokrates dapat membuktikan kepada kaum sofis ada pengetahuan yang bersifat umum, yaitu definisi. Oleh karena itu, orang sofis tidak seluruhnya benar. Yang benar ialah ada pengetahuan yang bersifat khusus serta kebenarannya bersifat relatif, dan ada juga pengetahuan yang bersifat umum, yang kebenarannya tidak bersifat relatif, yaitu definisi. Sokrates memang mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk melawan skeptisisme kaum sofis. Pemikiran filsafat Sokrates berbeda dengan para filsuf alam atau filsuf sebelum dirinya. Ia tidak lagi menjadikan alam semesta sebagai objek pemikiran filsafatnya. Yang menjadi objek penelitian filsafatnya adalah manusia, baik sebagai manusia yang berpikir maupun manusia yang mengatur tingkah lakunya sendiri dan manusia yang hidup dalam masyarakat. Objek kajian filsafat Sokrates tersebut tidak jauh berbeda dengan kaum sofis yang hidup sezaman dengannya. Sebagaimana telah disinggung, kaum sofis juga tidak sepenuhnya menjadikan alam semesta sebagai objek kajiannya. Kaum sofis pun menjadikan manusia sebagai objek penelitian mereka. Sebagaimana Sokrates, kaum sofis juga memulai filsafat mereka dari pengalaman sehari-hari. Akan tetapi, perbedaan penting antara Sokrates dengan kaum sofis, antara lain Sokrates tidak meminta bayaran ketika mengajar. Sedangkan kaum sofis hidup dari upah mengajarnya. Sokrates menolak relativisme, sementara kaum sofis menerimanya. Sokrates mengatakan bahwa tujuan tertinggi kehidupan manusia ialah membuat jiwanya menjadi sebaik mungkin. Yang dimaksudkan jiwa di sini adalah intisari kepribadian manusia. Adapun tujuan membuat jiwa sebaik mungkin ialah untuk mendapatkan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan, manusia dituntut mempunyai keutamaan. Keutamaan di sini dapat dimaknai sebagai kebajikan. Oleh karena itu, keutamaan yang dimaksud bukan hanya keutamaan sebagai tukang atau negarawan, melainkan keutamaan sebagai manusia itu sendiri. Jadi, keutamaan termasuk moralitas, bukan hanya sebuah keahlian tertentu. Sokrates memiliki pendirian terkenal mengenai keutamaan. Ia mengatakan, keutamaan adalah pengetahuan, atau kebajikan adalah pengetahuan. Dengan demikian, orang yang mempunyai keutamaan atau kebajikan adalah orang yang memiliki pengetahuan. Manusia yang mempunyai keutamaan sebagai manusia, tentu ia memiliki pengetahuan tentang bagaimana hidup yang baik. Jika ia melakukan dosa, berarti ia tidak mengetahui bagaimana hidup yang baik. Sebagai akibat dari pendirian itu, Sokrates memiliki 3 kesimpulan. Pertama, manusia yang berbuat salah dengan sengaja berarti ia tidak memiliki pengetahuan tentang keutamaan. Sebab, seandainya ia mempunyai pengetahuan yang benar, ia tidak akan berbuat salah. Kedua, keutamaan itu menyeluruh. Contohnya, orang yang mempunyai keutamaan tidak bersifat sombong, maka pada saat yang sama, ia juga memiliki keutamaan-keutamaan yang lain, seperti keadilan, kebaikan, dan lain sebagainya. Mustahil ia memiliki satu keutamaan dan tidak memiliki keutamaan di bidang yang lain. Ketiga, karena keutamaan adalah pengetahuan, maka keutamaan, sebagaimana pengetahuan yang lain, dapat diajarkan kepada orang lain. Pengetahuan yang dimaksud Sokrates tersebut bukanlah pengetahuan teoretis, melainkan pengetahuan eksistensial atau pengetahuan yang mendarah daging dalam jiwa manusia. Sebab orang yang memiliki pengetahuan teoretis belum tentu dapat mempraktekkan pengetahuan tersebut. Bagi Sokrates, keutamaan dapat dijalankan oleh siapa saja,
melampaui batas ruang dan waktu. Ini sebagai kritik atas kaum sofis yang percaya bahwa setiap negara memiliki keutamaan tersendiri. Dengan demikian, Socrates menciptakan suatu etika yang bersifat universal dan sebagai kritik terhadap etika relatif yang diajarkan kaum sofis. Akhirnya mengenai negara, Socrates berpendapat bahwa negara memiliki tugas menciptakan warga negaranya sesuai dengan tujuan hidup manusia, yaitu menciptakan jiwa mereka menjadi sebaik mungkin, sehingga dapat memajukan kebahagiaan hidup mereka. Oleh karena itu, seorang penguasa negara harus mempunyai pengetahuan tentang yang baik atau keutamaan. Negara tidak boleh dipasrahkan kepada mereka yang tidak memiliki keutamaan. Dengan alasan tersebut, Socrates menolak sistem demokrasi yang berlaku di Athena. Sebab, penguasa yang dipilih melalui majelis rakyat, atau ditentukan dengan undian, sebagaimana berjalan di Athena, dapat menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki keutamaan. Lebih jauh lagi, bagi Socrates, keahlian seorang negarawan bukan terletak pada kemampuannya membangun kekuasaan dan ekonomi, melainkan bagaimana ia mampu mengenalkan tentang yang baik atau keutamaan kepada warganya. Jika ia mampu mengajarkan yang baik, maka kesejahteraan yang sesungguhnya akan dicapai oleh rakyatnya. Itulah yang diharapkannya dari seorang pemimpin. Akhir hidup Socrates sungguh tragis. Ia meninggal dunia karena dihukum mati. Ia dipaksa minum racun karena dituduh sudah merombak dasar-dasar etika masyarakat Yunani kuno, serta tidak percaya kepada para dewa yang sudah disembah sejak zaman nenek moyang. Plato menggambarkan bagaimana Socrates secara tenang meminum cawan berisi racun dengan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Ia meninggal dunia dengan minum racun sebagai hukuman mati yang ditimpakan negaranya kepada dirinya. MAP TV Channel